Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih solihah semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Baiklah, ketemu lagi dengan Ibu Silvi dalam modul PAI dan PP fase B kelas 4 dengan materi menyangkut usia balik. Sebelum kita mempelajari materi, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, ayo kalian amati gambar berikut. Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut, apa kesimpulan kalian terhadap gambar tersebut? Berapa umur kalian? Coba yuk kita hitung bersama-sama dari tanggal lahir kalian. Nah, tentunya kalian mengalami perubahan tubuh dari kecil sampai sekarang. Kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, yaitu usia balik atau dewasa. Karena hal ini berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama. Nah, anak-anak, secara bahasa balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim yang ditandai dengan keluar mani atau mimpi basah bagi anak laki-laki. Sedangkan bagi anak perempuan ditandai dengan keluarnya haid atau menstruasi. Nah, pelajaran atau materi yang pertama yaitu tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Ilmu fikih merupakan ilmu tentang hukum Islam yang membahas tata aturan ibadah, baik ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Tanda balik menurut ilmu fikih itu ada 3, dan ini terjadi pada laki-laki atau pada perempuan. Tanda yang pertama adalah mimpi basah. Mimpi basah itu sebagai tanda awal bahwa kalian telah tergolong atau termasuk dalam manusia dewasa, atau bisa dikatakan sudah balik. Nah, anak-anak yang sudah balik itu akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah ini biasanya terjadi ketika kalian sudah berusia 9 tahun atau lebih. Kalian mengalami mimpi basah itu artinya sudah balik atau dewasa. Anak yang mimpi basah itu dikatakan sedang berhadas besar atau disebut junub. Agar suci dari hadas besar, maka dia harus mandi wajib. Kemudian ciri atau tanda-tanda
balik yang kedua menurut ilmu fikih yaitu haid atau menstruasi bagi perempuan. Kodrat anak perempuan akan mengalami haid atau menstruasi. Datangnya haid atau menstruasi ini menandakan bahwa kalian telah balik. Tanda yang ketiga adalah kalian sudah berumur 15 tahun. Umur 15 tahun ini dihitung berdasarkan kalender Hijriah dan berlaku bagi anak laki-laki maupun perempuan. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun telah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya seperti menstruasi atau haid. Karena kalian tadi sudah mengalami mimpi basah atau menstruasi, berarti namanya kalian dalam kondisi berhadas besar. Ketika kalian berhadas besar, kalian harus melakukan mandi besar supaya bisa untuk melakukan ibadah lagi. Nah, tata cara mandi besar itu yang pertama, mencuci kedua telapak tangan 3 kali, kemudian mencuci alat kelamin dengan tangan kiri, dilanjut membersihkan tangan kiri menggunakan sabun. Setelah itu kalian berwudu secara sempurna, dilanjut dengan menyela-nyela rambut kepala dengan air jika kalian mempunyai rambut yang lembab. Tuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Setelah itu tuangkan air ke seluruh anggota badan. Dilanjutkan membasuh kaki. Nah, niat dalam mandi besar dilakukan boleh dalam hati ketika awal basuhan anggota badan. Mandi wajib itu tadi digunakan untuk kita agar bisa beribadah kembali, karena kita sedang berhadas besar. Ada beberapa larangan bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama, tidak boleh melakukan sholat. Yang kedua, tidak boleh mengkaji Al-Quran. Maksudnya mengkaji di sini berarti membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, ataupun membawa Al-Quran. Larangan yang ketiga yaitu tawaf. Dan yang keempat, berdiam diri di masjid atau melakukan i'tikaf. Sekarang kita akan mempelajari tanda-tanda balik dalam ilmu biologi. Tanda-tanda balik dalam ilmu biologi ini berlaku bagi anak laki-laki ataupun anak perempuan. Yang pertama, bagi anak laki-laki cenderung memiliki hormon testosteron, yang mana hormon testosteron ini akan mempengaruhi perubahan fisik pada anak laki-laki, seperti tumbuhnya kumis, jenggot, dan jambang, kemudian tumbuh rambut kelamin dan ketiak, badannya lebih kekar, berotot, suara lebih berat, badan cepat besar,
aturan dalam akidah, ibadah, maupun akhlak. Beberapa aturan yang wajib kalian patuhi, diantaranya yang pertama adalah sholat fardu, yang kedua menutup aurat, dan yang ketiga